Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang sama kita hormati, kita muliakan pengurus Yayasan Tari Hati Karang dan Angkringan, pengurus, mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah dan umur yang berkah, dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, juga dari komunitas pendidikan lintas mahasiswa, alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita doakan juga mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk selalu memberikan bantuan dan apa yang bisa diberikan kepada kita semua dalam bentuk apapun, baik itu ilmu maupun material, semoga dijadikan sebagai pahala yang berlipat di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur bisa sampai di tempat ini. Saya ini pertama kali sampai di Masjid Al-Kautsar. Tadi agak lewat juga jalannya ya, sampai ke lewat jembatan ke sana ke ujung. Tanya balik lagi ke sini. Meskipun ada Google Map tapi ternyata nyasar juga. Jadi alhamdulillah tadi pas ke sini azan, jadi memang tepat lah begitu nyampe asar. Jadi kita bersyukur bisa hadir di tempat ini di Masjid Al-Kautsar ya, Masjid Al-Kautsar. Al-Kautsar dalam Al-Quran ini dimaknai sebagai kenikmatan yang banyak. Oleh karena itu mudah-mudahan kita doakan yang sahibul makan, sahibul hajat atau sahibul bait ya, karena di sini rumah Allah begitu. Kita doakan diberikan keberkahan dari kegiatan kita pada kegiatan kita sore dan malam, juga mungkin besok pagi ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tadi sudah disampaikan bahwa hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 10 bulan Muharram. Bagi yang menghitung awal harinya itu hari Selasa, karena ternyata ada juga yang tanggal 1 Muharramnya itu hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu awal Muharramnya tanggal 1, berarti hari ini hari Kamis tanggal berapa Bu? Baru tanggal 9. 9 itu bahasa Arabnya apa? Tis'a. Hari yang ke-9 namanya Tasu'ah. Jadi hari yang ke-9. Kalau Asyura itu hari yang ke-10. Oleh karena itu dalam sunnah berpuasa di bulan Muharram, terutama kaitan dengan hari Asyura, saya tadi baru dapat share gitu ya dari Ma'ad Khadimus Sunnah yang
menjelaskan bahwa ada beberapa level, beberapa tingkatan puasa kaitan dengan hari Asyura ini. Nanti kita lihat kira-kira kita ada di level berapa gitu. Level 1, level 2, level 3, atau level 4. Atau nggak punya level sama sekali. Jangan deh. Mudah-mudahan ada di antara 4 level tadi itu. Coba kita lihat share-nya dulu ya. Ini baru tadi ini di share-nya. Jadi tingkatan puasa di bulan Muharram. Yang pertama adalah tingkatan nomor 1, ini paling sempurna dan utama, yaitu berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Tanggal berapa? Tanggal 9, 10, dan 11. Jadi kalau hari ini puasa tanggal 10 bulan Muharram, itu sebenarnya masih ada tambahan puasa, Bu. Kapan, Bu? Besok ya, sehari lagi. Kalau yang mau mengejar level pertama, level yang sempurna. Nah, ini sebetulnya manfaatnya apa? Supaya menghindari tadi ada perbedaan pendapat dalam perhitungan memulai tanggal 1 bulan Muharram. Artinya kalau kita besok pun tetap berpuasa meskipun kita tanggal 11, maka oleh sebagian yang berpendapat tanggal 1-nya hari Rabu, berarti mereka menghitung masih tanggal 10 bulan Muharram. Jadi hari Asyuranya besok begitu. Tapi kita umumnya saya kira sesuai dengan yang ada di kalender itu ya, itu merahnya kan tanggal 1 hari Selasa kemarin. Sehingga umumnya saya kira di kita di Indonesia ini tanggal 10 bulan Muharramnya itu hari Kamis ini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa sempurnakan ya puasa kita, tidak hanya di tanggal 10 tapi juga kemudian bisa disempurnakan. Kira-kira siap nggak, Bu? Siap. Bapak-bapak siap menyempurnakan puasa sampai tanggal 11 besok? Nah, banyak ragu-ragu ini. Ada yang siap, ada yang enggak nih. Terakhir ya. Baik. Nah, itu level pertama. Jadi level pertama puasanya 3 hari. Tanggal 9, tanggal 10, dan tanggal 11. Level kedua, puasa selama 2 hari. Itu tanggal 9 dan tanggal 10. Hari Tasu'a dan hari Asyura. Ini sebagaimana mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis itu ketika kemudian Rasul sampai di kota Madinah, beliau mendapati ternyata orang-orang Yahudi di kota Madinah itu puasa pada hari Asyura. Ketika kemudian ditanyakan kenapa kalian puasa pada hari ini, maka mereka mengatakan inilah hari di mana dulu Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun, sehingga sebagai bentuk syukurnya adalah kemudian Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura. Maka kata Rasulullah SAW, kalau begitu aku lebih berhak daripada kalian berpuasa pada hari ini. Jadi beliau kemudian menyuruh para sahabat juga puasa pada hari Asyura. Sebagian mengatakan sebelum kewajiban puasa Ramadan, maka kaum muslimin ketika itu berpuasa pada hari Asyura ini. Tetapi kemudian, nah ini yang saya kira menarik adalah Rasul kemudian berkeinginan dengan mengatakan, andaikan aku masih hidup di tahun depan, maka akan berpuasa pada tanggal 9-nya, hari Tasu'a. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak sampai usianya ke tahun depan, tetapi sudah ada pernyataan dari beliau, andaikan aku hidup sampai ke tahun depan, tahun berikutnya, kau akan berpuasa tanggal 9-nya. Inilah yang menjadi dasar kenapa kemudian para ulama juga mensunahkan puasa tanggal 9 bulan Muharram ini. Nah, mudah-mudahan kemarin pada puasa ya, insya Allah ya. Jadi 2 hari.
paling tidak 2 hari. Alhamdulillah kita berarti sudah berada di level yang kedua nih tadi ya. Level puasa 2 hari. Hari 9, tanggal 9, tanggal 10-nya. Kemudian yang ketiga, adalah level ketiga, puasa tanggal 10 dan 11. Ini sebetulnya alternatif. Jadi kalau tidak tanggal 9 dengan tanggal 10, maka yang kedua tanggal 10 dengan tanggal 11-nya. Ini juga untuk menyelisihi terhadap puasanya orang-orang Yahudi. Dan level puasa yang keempat adalah puasa pada tanggal 10 bulan Muharram saja. Berarti hanya berapa hari, Bu? Hanya sehari saja. Hari ini puasa, kemarin enggak, besok juga enggak. Tapi mendingan, Pak. Alhamdulillah. Masih ada levelnya 1 ya. Daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya yang di sini berpuasa pada hari ini semua ya. Insyaallah ya. Ini kayaknya pada lemes semuanya. Kalau lemes tanda-tanda puasa biasanya. Mudah-mudahan ya. Jadi kita berhusnuzon Bapak dan Ibu ini semuanya puasa pada hari ini. Ya, insyaallah ya. Sehingga kita masih punya 1 level barangkali. Level yang keempat tadi itu. Nah, yang naudzubillah adalah mereka yang tidak ada perhatian sama sekali terhadap puasa hari Asyura ini. Dan mereka juga mungkin tidak ingat juga bahwa ini sudah masuk ke tahun baru, bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya membaca di kitab Al-Jami' Ahkamis Syiyam. Dijelaskan banyak keutamaan dari puasa pada hari Asyura ini. Di antaranya disebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW, "Saumu Asyura yukaffiru sanatal madiyah, wa saumu Arafah yukaffiru sanatain al-madiyah wal mustaqbalah." Jadi puasa hari Asyura itu akan menjadi kafarah dosa-dosa kita yang setahun yang lalu. Sementara puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa selama 2 tahun, al-madiyah yang lewat dan al-mustaqbalah yang akan datang. Jadi kalau dibanding-banding antara puasa Arafah dengan puasa Asyura, kira-kira lebih utama yang mana, Bu? Arafah apa Asyura? Nah, lihat keutamanya. Puasa hari Arafah menghapus 2 tahun yang lewat dan yang akan datang. Puasa hari Asyura menghapusnya setahun saja. Nah, berarti kalau begitu lebih utama puasa hari Arafah, ya. Nah, kemudian apa yang kemudian dihapuskan selama setahun yang lalu? Tentu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar mah itu harus dengan taubatan nasuhan, tobat yang khusus. Mana dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa yang mungkin tidak terasa, ya. Kita merasa itu bukan perbuatan dosa, tapi ternyata itu perbuatan dosa. Mana dosa-dosa besar? Ada banyak ya. Yang saya kira mungkin hari ini banyak adalah mereka yang ikut bergabung dalam kelompok namanya LGBT. Apa tuh, Pak? LGBT bahasa kita ya. LGBT. Nah, itu kelompok yang menyimpang ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari kelompok ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ternyata katanya di Kota Bogor itu banyak kelompok yang tergabung dalam LGBT ini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini tidak ada satupun yang terlibat dalam kelompok seperti ini. Kenapa? Karena ini kelompok yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum dan ajaran Islam. Bahkan kalau kita lihat ancamannya kepada pelaku yang model begini, ini ancamannya berat, tidak tanggung-tanggung ya.
Ancamannya hukuman mati bagi pelaku LSL. Apa LSL, Pak? Lelaki suka lelaki. Alhamdulillah. Bapak tahu ya? Ikuti perkembangan berarti. Ikuti update. Hukumannya apa? Hukumannya hukuman mati. Jadi Rasul mengatakan barang siapa yang melihat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam, maka faktulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah pelaku aktif dan pasangannya, pelaku yang pasifnya. Jadi dua-duanya dihukum mati, alhamdulillah. Dan hukumannya nggak tanggung-tanggung. Kalau hukuman alhamdulillah ya, bagi pezina muhsan itu dilempar dengan batu sederhana sampai mati, dirajam. Tapi bagi pelaku LSL ini hukumannya, tahu Pak hukumannya Pak? Dicari gedung yang paling tinggi di kota itu, ya, kemudian dibawa ke atas. Setelah itu dijungkirkan kepalanya, dijatuhkan dari atas, dan nggak cukup seperti itu. Setelah kemudian jatuh ke bawah, ya pastilah sudah pindah alam ya. Tapi nggak cukup dengan itu, dilempar dengan batu lagi, Pak. Saking apa ya? Saking mengerikannya dan saking beratnya perbuatan seperti ini. Jadi mengikuti dulu hukuman kepada kaum Nabi Lut alaihissalam, Sodom, ya, kaum Sodom itu. Hukumannya apa? Diangkat dari bumi, kemudian dibalikan, dihujani dengan hujan batu. Membayangkan Pak ya. Nah ini udah mengerikannya. Dan ini sebetulnya perbuatan yang tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Binatang aja tidak ada yang laki-laki, bukan laki-laki ya, binatang ya. Jantan suka sama jantan nggak ada. Ayam jantan tuh ngejar-ngejar ayam jantan, apa Pak? Pasti bertarung ya. Bukan untuk itu. Artinya kalau ada manusia yang berakal kemudian ngejar sesamanya untuk melampiaskan hasrat, naudzubillah ya, itu jelas lebih rendah daripada derajat binatang, naudzubillah. Makanya hukumannya berat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita dilindungi dari perbuatan seperti ini. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak hanya kita Pak Bu ya, tapi juga mudah-mudahan yang di atas kita, para pejabat, juga tidak ada satupun yang terlibat dalam kegiatan seperti ini. Alhamdulillah ya. Karena ini mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala, berat Pak. Kalau kemudian ada yang terindikasi seperti ini. Baik, tadi ini kembali ke bahasa Asyura ya. Dikatakan di dalam penjelasan hadis yang lain disebutkan bahwa kemudian Rasulullah SAW mensunahkan puasa pada tanggal 9-nya. Dan diantara kenapa dianjurkan puasa tanggal 9-nya adalah supaya menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi. Nah ini saya kira satu hal yang penting Pak bagi kita hari ini, supaya kita juga bisa melakukan namanya tidak melakukan tasabuh bil kufar. Tasabuh itu menyerupai orang kafir ya, tidak hanya dalam perilaku sehari-hari, tetapi dalam kaitan dengan hukum dan lain-lain ya. Kita tahu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani ini senantiasa berkeinginan agar kita orang Muslim ini meninggalkan agama kita. Saya kira hafal ya ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarata ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayat. Sekali-kali tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada kalian sampai kalian mengikuti milah mereka. Nah ini saya kira oleh karena itu mudah-mudahan kita terhindar dari
mengikuti kebiasaan apapun yang berasal dari orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani ini, termasuk juga dalam hal puasa. Jadi kita tidak puasa sehari saja tanggal 10 bulan Muharram, tetapi juga disertai dengan puasa di tanggal 9 paling tidak, dan juga di tanggal 11-nya setelahnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ini puasa yang dianjurkan untuk kita lakukan. Nah, kalau kita membaca di dalam doa-doa hari Asyura, ini saya baca dalam Majmu'atul Awrad dari Majlis Al-Ihya ya. Di situ ada doa Yaum Asyura. Dan kita baca di dalamnya ada ternyata banyak peristiwa yang terjadi pada hari Asyura ini, yang itu menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memberikan kemenangan kepada para nabi dan rasul terdahulu, itu ternyata pada hari Asyura. Dan yang kita baca dalam hadis Rasulullah SAW, bagaimana tadi kita singgung, adalah peristiwa di mana kaum Bani Israel itu mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun ternyata pada hari Asyura. Itu yang kita dapati hadisnya, Pak ya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dikatakan, disebutkan, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yaum Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, hijrah, maka beliau melihat orang-orang Yahudi itu berpuasa pada hari Asyura. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, "Ma hadza?" Apa ini? Jadi puasa apa ini? Qalu, mereka mengatakan, "Hadza yaumun shalihun." Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najallahu bani Israila min aduwihim. Inilah hari yang Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Itu hari ketika Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, orang-orang Bani Israel, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Fasamahu Musa, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu. Jadi sebagai tanda syukur terhadap diselamatkannya dari kejaran Fir'aun, ternyata kita diberikan contoh teladan adalah dengan cara berpuasa pada hari itu. Nah, jadi bukan poya-poya, Pak ya. Bukan kemudian melampiaskan kegembiraan dengan sesuatu yang melampaui batas gitu. Tapi dengan cara takarrub kepada Allah berupa puasa. Karena puasa ini amalan yang luar biasa sebetulnya. Ya. Bukan amalan yang biasa. Oleh karena itu yang mampu untuk berpuasa tidak hanya puasa yang wajib, tetapi juga puasa yang sunnah adalah orang-orang yang sebetulnya pilihan, orang pilihan. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa merutinkan ya. Puasa tidak hanya puasa yang wajib, tetapi juga disertai dengan puasa yang sunnah. Puasa sunnah mana, Pak? Banyak. Mang Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada yang berulang selama setahun, ada yang berulang-ulang setiap bulan, ada yang kemudian berulang-ulang setiap pekan. 3 paling tidak. Mana yang setiap tahun? Setelah Idul Fitri kita ada puasa 6 hari bulan Syawal. Itu setahun sekali kan. Masuk bulan Zulhijjah ada puasa tanggal 9 hari Asyura. Masuk bulan Muharram ada puasa tanggal 10 hari ini, hari Asyura. Itu puasa-puasa yang berulang setiap tahun. Mana setiap bulan sekali? Ada puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa, Pak? Tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan. Ini 3 hari yang dianjurkan kita berpuasa. Ada puasa yang berulang setiap pekan. Puasa hari Senin dan hari Kamis. Kenapa dianjurkan puasa pada 2 hari ini? Karena disitulah 2 hari ini kemudian amal-amal kita ini disodorkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Rasul mengatakan, aku sangat senang ketika
amalku itu diserahkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Maka itu dianjurkan puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Di atas level ini ada lagi level yang paling top. Namanya puasa Daud. Selang sehari, ya, sehari puasa, sehari buka. Dan ini level puasa paling top saya kira. Meskipun ada juga para ulama yang membolehkan puasa dahar namanya Pak. Apa puasa dahar Pak? Bukan puasa tidak dahar, bukan. Puasa dahar itu puasa sepanjang masa, setiap hari puasa. Itu ada 5 hari saja. Ya, 5 hari itu mana? Idul Fitri, Idul Adha, 3 hari tasrik, 11, 12, 13. Di luar itu puasa terus. Ini puasa dahar. Kalau kita puasanya, kalau kita mah daharnya setiap hari ya. Kita dahar terus. Jadi kalau yang wajib memang ya ulama memang berbeda pendapat tentang puasa yaumud dahar ini. Ada yang mengatakan tidak dianjurkan, ada yang mengatakan dibolehkan. Hanya beberapa ulama memang ada yang merutinkan puasa dahar ini. Dan itu adalah kebiasaan mereka, termasuk Imam Nawawi kalau pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Tapi bagi kita ya level puasa paling top ya puasa Daud lah. Itu sudah luar biasa. Jadi sehari puasa, sehari buka. Dan kalau sudah puasa Nabi Daud, Senin Kamis sudah lewat itu. 3 hari setiap bulan lewat juga. Jadi artinya itu puasa yang paling topnya, yang paling topnya. Saya ada kawan ya teman yang dari kecil sudah membiasakan puasa Daud. Dan ya memang luar biasa ya, keberkahannya puasa itu luar biasa. Dia sekarang menjadi muadzin di salah satu sekolah terkenal di Bogor ya. Dan tetap membiasakan puasa Daud ya, puasa Daud. Ini salah satu mungkin keberkahan ya, fadilah dari rutin melaksanakan puasa Daud. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin mendapatkan sesuatu kemuliaan ya, diantaranya adalah dengan membiasakan puasa rutin. Mungkin ya awal-awal berat terasa, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, saya kira insyaallah ringan. Bahkan mungkin merasa ada yang kurang kalau kemudian lewat puasa 1 hari. Mungkin kita bisa mulai dari puasa Senin dan Kamis Pak ya. Kita biasakan coba. Karena dalam hadis dikatakan, Rasul mengatakan sumu tasimu. Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Coba nanti dirasakan ya. Dan saya kira secara hitungan medis ya, kalau orang yang rajin puasa itu memang cenderung akan sehat. Kenapa sehat Bu? Karena terkontrol gitu ya, makanannya, kemudian kebiasaan yang buruk bisa dihindari karena puasa. Orang puasa biasanya kan tertahan dari keinginan yang buruk-buruk tadi itu. Oleh karena itu ini satu kebiasaan yang mudah-mudahan ya di tahun baru ini, tahun 1448 Hijriah, mari kita niatkan sejak awal. Ini kan momentum yang bagus mengawali bulan Muharram di tahun yang baru dengan niat dan sesuatu azam barangkali tekad untuk melakukan satu kebaikan. Mungkin di tahun yang lalu kita agak jarang berpuasa, Tapi mari kita coba niatkan di tahun baru ini paling tidak ya puasa Senin dan Kamis lah begitu ya. Itu dibiasakan. Dan saya yakin si Bapak dan Ibu sudah ada yang merutinkan ya, insyaallah ya. Ada nggak Pak? Bu? Ada. Alhamdulillah. Bapak-bapak ada Pak? Belum ya. Wah kalah sama ibu-ibu nih. Ibu sudah ada nih yang merutinkan nih. Mudah-mudahan bapak-bapak juga ya. Insyaallah ya.
Nanti coba rasakan ininya apa pengaruhnya ke dalam kesehatan kita kalau tidak begitu. Dan yakin bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu, puasa yang akan sehat, ini yakin Pak ya. Tidak akan mudah terkena penyakit ya. Insyaallah. Baik, tadi kita dengar hadisnya. Jadi fasamahu Musa, kemudian Nabi Musa pun berpuasa pada hari itu. Qala Rasul mengatakan fa'ana ahakun bi Musa, maka lebih utama dibandingkan dengan Nabi Musa minkum dari kalian fasamahu wa amara bi siyamihi. Maka Rasul berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk puasa pada para sahabat yang lain. Ini puasa hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Ini kejadian atau peristiwa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Saya belum mendapatkan penjelasan dari hadis ya terkait dengan peristiwa yang lain. Apakah itu kemudian diselamatkannya Jinnun Yaum Asyura? Siapa Jinnun itu Pak? Nabi yang dimakan oleh ikan paus, Nabi Yunus alaihissalam. Dikatakan itu diselamatkan pada hari Asyura. Kemudian dikatakan juga Jami'u Syamli Yaqub Yaum Asyura, menghimpun keluarganya Yaqub pada hari Asyura. Itu bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, itu pada hari Asyura. Kemudian wa ghafiran dzambi Daud Yaum Asyura, diterimanya taubatnya Nabi Daud alaihissalam pada hari Asyura. Kemudian maka sifaturi Ayub, dihilangkannya penyakit dari Nabi Ayub alaihissalam, itu juga pada hari Asyura. Kemudian wasami'a da'wati Musa wa Harun yaum Asyura, didengar dikabulkannya permohonan dari Nabi Harun pada hari Asyura. Kemudian wa khaliqa ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, diciptakannya ruh jujuran kita Rasul Muhammad SAW itu juga pada hari Asyura. Nah, ini beberapa peristiwa yang terjadi pada hari Asyura. Tapi yang kita baca dalam hadis Rasul SAW yang tadi kita bacakan, ini adalah peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura. Ini yang saya kira yang jadi pegangan kita, termasuk juga kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada hari Asyura ini. Dan kita yakin bahwa tidak hanya kepada para nabi dan rasul itu kemudian diberikan, tetapi kepada siapapun mereka yang berjuang untuk agama ini, maka mudah-mudahan juga diberikan kemenangan, diberikan pertolongan juga pada hari Asyura ini. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar kita umat Islam ini juga diberikan pertolongan, diberikan kemenangan dengan keberkahan dari hari Asyura ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Rasulullah, ini beberapa penjelasan ya, keterangan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan hari Asyura ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan diantaranya itikaf di hari Asyura ini. Ini satu kemuliaan, fadilah dan keutamaan saya kira. Apalagi kemudian disambung dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk juga menghadapi malam Jumat. Jadi Jumat ini hari yang paling istimewa di antara hari-hari sepekan. Oleh karena itu diisi dengan kegiatan ibadah, masih itikaf ya, kegiatan yang luar biasa. Dan terus terang ini satu kegiatan yang saya kira agak jarang dilakukan oleh kita nih Pak ya. Kita biasanya mengenal itikaf itu kapan Pak? Ketika Ramadan aja. Itu pun di
malam-malam terakhir dicari yang ganjil aja, hanya berapa malam itu sedikit. Tapi alhamdulillah ini di luar Ramadan ya, diadakan juga itikaf di masjid. Ini luar biasa. Ini satu kegiatan yang saya kira patut untuk kemudian diteruskan, dilanjutkan dan menjadi satu kegiatan yang mungkin rutin nanti ya berikutnya dilakukan di beberapa masjid atau di sekitar masjid yang ada di Bogor. Dan saya kira momentum Muharram ini momentum yang sangat tepat ya untuk kemudian kita memulai niat-niat kebaikan tadi. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bapak dan Ibu rahimakumullah, mari kita meniatkan niat-niat kebaikan mumpung di bulan Muharram. Mudah-mudahan di tahun ini kita berada pada kondisi yang lebih baik daripada tahun yang lalu. Dan kondisi umat Islam juga di dalam kondisi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira mungkin itu yang bisa disampaikan. Ini juga karena saya baru infokan kegiatan ini juga baru tadi pagi atau tadi malamnya, agak mendadak juga ya. Oleh karena itu ya ini sekedar untuk mengisi kegiatan, mengisi awalan ya dari kegiatan itikaf ini, sehingga mudah-mudahan ini menjadi kegiatan yang memberikan pelajaran dan hikmah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah menerima amal ibadah kita, terutama puasa pada hari Asyura. Dan kalau ingin ya tadi ya kita menggapai level yang awal yang utama, maka tentu puasa kita tidak hanya sampai di hari Asyura, tapi kita tambah lagi satu hari ya, kalau mungkin ya, tambah puasa pada tanggal 11 bulan Muharram. Kalaupun tidak ya berarti kita ada di level yang kedua tadi, puasa tanggal 9 dan 10 atau puasa tanggal 10 dan tanggal 11 ya. Mudah-mudahan ini menjadi nilai keberkahan kepada kita semua, dan sekali lagi menambah keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Sadagus ya untuk melanjutkan acaranya. Kalau ada tanya jawab ya mungkin beberapa menit ya. Karena saya sebetulnya maghrib itu juga ada acara ya, jadi mungkin tidak sampai maghrib, mohon maaf ini tidak sampai ikut berbuka di tempat ini. Jadi nanti mungkin pulang duluan, tidak sampai selesai, tapi masih ada waktu beberapa menit kita manfaatkan untuk mungkin ada diskusi atau tanya jawab. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, kita buka forum dulu. Mungkin demikian dari saya, kalau bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.